العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah datang memenuhi panggilan Allah, dan mudah-mudahan Allah membalas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa salah satu dosa besar yaitu melakukan perampokan atau begal, mengambil harta orang diiringi dengan ancaman pembunuhan. Maka kelompok ini disebut sebagai pembunuh, disebut sebagai perampok, dan berdasarkan kategori cara kerja maka mereka berhak untuk dibunuh dan disalib. Bahkan kalau hanya sekedar ancaman tapi tidak berhasil membunuh, mengambil harta saja, maka ditakzir, dibuang dari tempat tinggalnya. Dan siapa yang membunuh begal, siapa yang membunuh perampok karena bertahan membela diri, maka di sisi Allah dia tidak berdosa. Walaupun di sisi manusia mungkin dialah yang dijadikan tersangka. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, dosa besar berikutnya adalah syurbul khamr wal muskir min ghairi, yaitu meminum khamar atau apapun yang memabukkan selain daripada bentuk khamar. Jemaah melakukan Allah, salah satu yang menjadi fenomena menuju ke akhir zaman yaitu banyaknya muncul berbagai jenis minuman atau apapun yang mirip dengannya yang sifatnya memabukkan. Kalau dulu itu dikenal hanya khamar, dibuat dari perasan anggur. Namun sekarang berbagai model muncul, bahkan lebih dahsyat dampaknya, efeknya daripada hanya minuman khamar. Minuman khamar ini menjadi salah satu minuman kegemaran orang jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkannya dengan sekali vonis, tapi Allah mengharamkannya sampai 3 kali, turunkan wahyu untuk membuat mereka bisa menjauhkan diri dari khamar. Karena kalau diturunkan oleh Allah satu ayat langsung mengharamkan khamar, maka dipastikan orang-orang jahiliyah tidak bisa menerima Islam, karena mereka menjadikan khamar sebagai minuman hari-hari. Jadi kalau diharamkan langsung, mereka akan menolak untuk masuk Islam. Itu sama seperti mengharamkan orang Aceh minum kopi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pertama sekali bahawa di dalam minuman khamar itu ada manfaat, ada mudarat. Namun mudaratnya lebih banyak. Itu perkataan Allah. Lalu kemudian diturunkan lagi ayat, boleh mabuk, boleh minum, tapi jangan dekati salat
Artinya kalau engkau mau solat, ya jangan mabuk lagi. Silakan mabuk di waktu-waktu yang tidak dekat dengan solat. Maka para sahabat yang belum membuang khamar karena belum ada keharaman mutlak, mereka mabuknya setelah solat maghrib, setelah solat isya, karena jauh dengan waktu subuh. Jadi dari waktu-waktu yang dekat mereka tidak berani mabuk, karena Allah mengatakan tidak sah salat wa antum sukara. Jangan dekat dengan salat, dan tidak sah kalau engkau salat dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian setelah mereka terbiasa meninggalkan sedikit-sedikit mendekati salat, barulah Allah turunkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Di situ baru Allah vonis langsung bahawa sesungguhnya khamar, judi, mempersembahkan hewan kurban untuk berhala, kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan. Semua itu adalah perbuatan rijis, perbuatan keji yang menjadi bahagian daripada amalan syaitan. Dan di sini Allah telah menegaskan sejak saat itu khamar itu diharamkan. Sahabat masih banyak yang minum khamar di saat itu. Begitu diumumkan bahawa telah turun wahyu haramnya khamar, maka semua orang yang sedang memegang gelas khamar itu menuangkan khamar itu di jalan-jalan kota Madinah. Bahkan salah satu kedai, kalau tidak salah kedainya Abu Talha, itu penjual khamar, dan waktu itu mereka tidak berdosa karena belum diharamkan. Di hari diharamkan langsung, semua stok yang dimiliki oleh Abu Talha di dalam jerigen-jerigen yang besar itu langsung dituangkan di jalan-jalan, sehingga semua rumah mengeluarkan khamarnya. Dan di saat itu pula mereka memutuskan diri dengan khamar karena ketaatan mereka kepada Allah dan Nabi SAW. Sehingga disebutkan dalam sejarah, hari diharamkan khamar itu, kota Madinah banjir, jalanan banjir dengan khamar yang dibuang. Begitulah kalau taat telah berada di dalam dada, tidak peduli apapun yang Allah katakan, sami'na wa ata'na. Begitu sifat sahabat. Hari ini orang diberitahu berulang-ulang, bahkan yang model-model khamar, sabu-sabu, narkoba, apapun yang bentuknya memabukkan, itu sejenis, diingatkan berulang-ulang. Mereka malam ikut pengajian, pagi mengisap sabu-sabu, tidak ada tobat-tobatnya. Jauh sekali dengan rasa taat dari para sahabat di masa Nabi SAW. Dan inilah yang membuat orang kadang-kadang tidak yakin, dirinya sendiri pun tidak yakin apakah dia akan mati dalam keadaan taubat atau dia mati dalam keadaan meneruskan kehidupannya di dalam dunia khamar atau sabu-sabu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung ayat tadi, iaitu surat Al-Maidah, dengan mengatakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhkanlah dirimu dari khamar, karena itulah penyebab engkau akan beruntung di akhirat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Kata Allah, itu khamar itu disertai dengan judi, itu salah satu pekerjaan yang paling digalakkan oleh syaitan di tengah umat Muhammad, di tengah umat Bani Adam, di tengah Bani Adam. Tujuannya ayyuqi' bainakumul adawah, dengan engkau mengkonsumsi khamar disertai dengan judi, itu salah satu puncak engkau akan mengalami perpecahan, pertengkaran di antara sesama kalian. Maka sudah banyak bukti orang-orang yang mabuk lalu kemudian menjadi penyebab mereka saling membunuh, saling memukul,
Dan orang yang mabuk sering sekali melakukan tindakan di luar akal sehat, berdiri di jalanan, memukul orang di jalan, sehingga akhirnya pun dia dipukul. Dan itulah yang diinginkan syaitan, iaitu engkau bermusuh-musuhan disebabkan oleh khamar. Cukup banyak mereka yang bersahabat datang ke satu diskotik bersama-sama untuk meminum khamar, lalu kemudian mereka melakukan bunuh-bunuhan di dalam diskotik tersebut. Padahal tadi sahabat. Jadi orang kalau sudah mabuk, salah satu yang diinginkan syaitan adalah terjadinya permusuhan di antara sesama. Begitu pula dengan judi, kata Allah. Diselipkan kata judi karena efeknya sama. Judi itu membuat permusuhan. Dulu bersahabat, tapi semenjak kalah judi, mereka kemudian menjadi musuh. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah mengatakan khamar itu juga membuat engkau menjauh dari mengingat Allah. Orang kalau sudah suka minum khamar, biasanya tidak lagi suka mengingat Allah. Salat terbiasa mereka tinggalkan. Ramadan tidak puasa, dan itu biasa bagi mereka. Maka salah satu tantangan terbesar hari ini adalah ketika seseorang jatuh ke dalam khamar, itu sakau yang diderita itu susah dihilangkan kecuali dengan taubatan nasuha. Jemaah melakukan Allah, ada orang yang merasa aman daripada meminum khamar, tapi dia menjadi salah satu produsen khamar. Sama seperti isu yang dikembangkan bahawa yang memiliki pabrik-pabrik rokok itu rata-rata tidak merokok. Saya tanya kepada pekerja-pekerja di pabrik rokok yang terbesar di Indonesia. Saya tanya, bos kalian merokok atau tidak? Dan petugas-petugas, pekerja-pekerja itu, mereka sepakat menjawab tidak merokok. Jadi bos pabrik rokok itu tidak merokok karena tahu efeknya. Ada orang hari ini tidak mabuk, tidak minum khamar karena tahu betapa besar efek daripada khamar, tapi mereka memproduksi khamar, lalu mereka mengatakan kami tidak minum. Padahal Rasulullah SAW melaknat siklus orang-orang yang berhubungan dengan khamar itu sampai 10 tingkatan, dilaknat semua, dosanya sama. Jadi bukan hanya orang yang meminumnya. Makanya dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan la'ana Allah laknat al-khamra wa syaribuha wa saqiha wa ba'i'uha wa mubta'a wa 'asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wal mahmulah ilaih. Jadi yang dilaknat oleh Allah itu dalam urusan khamar adalah orang-orang yang meminumnya, menuangkannya, menjualnya, membelinya, memerasnya, mengambil hasil perasannya, yang mengantarnya, orang yang meminta diantarkan. Ditambahkan dalam hadis yang menanam pertama sekali, yang menanam anggur pertama sekali dengan tujuan khamar, lalu yang menjadi bartendernya, itu orang yang mengolah khamar itu. Semua mereka sama, kata Rasulullah, dosanya dosa besar. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana besarnya dosa orang-orang yang melakukan pekerjaan ini, apapun bentuk khamar. Karena sifat khamar itu yang ciri-cirinya adalah mabuk, dan mabuknya tingkatannya bukan mabuk mumang. Jadi bukan mabuk kata orang Aceh mumang, karena kalau makan sirih terlalu banyak itu mumang, bukan mabuk. Biji ganja ketika dimasukkan ke dalam masakan itu tidak sampai membuat teler orang, tapi mumang, artinya dia mengalami hal-hal yang tidak biasa. Makanya para ulama mengatakan bahawa ganja itu daunnya itu tidak ada dalil yang mengharamkan daun ganja, karena semua yang Allah ciptakan itu pada dasarnya halal untuk dikonsumsi sampai datang dalil yang mengharamkan.
Maka daun dan biji itu bukanlah menjadi zat utama yang menjadi keharaman, tetapi setelah diolah, dikeringkan, direndam, kemudian diolah menjadi salah satu alat untuk memabukkan, disitulah mulai berdirinya hukum khamar. Orang-orang tua kita dulu memakai biji ganja untuk melunakkan ayam jago, melunakkan ayam yang keras, itu memakai biji ganja. Ya, rasanya memang nikmat. Kemudian ayam jago saja bisa dilunakkan, apalagi orang-orang yang tidak terbiasa mengkonsumsi itu. Maka terjadilah perkara seperti itu. Jadi orang yang meminum khamar ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau dia minum di dunia, maka resiko pertama yang dia terima adalah dia akan melanjutkan dengan dosa yang lain, dan ini jadi membuka pintu maksiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, al-khamru ummul khaba'is. Kata Rasulullah, khamar itu ibunya maksiat, ummul khaba'is. Bagaimana bisa menjadi ibunya maksiat? Ada hadis dari Utsman bin Affan, asar dari Utsman bin Affan, hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Utsman ketika menasihati para sahabat yang lain mengatakan, janganlah kalian mengkonsumsi khamar karena itu puncak semua maksiat. Lalu Umar menceritakan apa yang dia dengar dari Nabi SAW. Kata Umar, dulu di masa Bani Israel ada seorang rahib yang saleh, orang alim saleh, masih muda, ganteng, dan dia selalu menuju ke masjid, selalu menuju ke Sauma'ah kalau di dalam kalangan Bani Israel itu, ya. Jadi mereka, dia ini salat, orangnya salat. Namun antara rumah dia dengan tempat ibadah itu ada pelacur. Nah, pelacur itu rupanya menyukai orang yang saleh ini. Maka dia berusaha mengatur rencana agar orang saleh ini biasa dia dapatkan. Lalu pada suatu hari dia mengirimi berita kepada orang saleh ini melalui kurir bahwa mengundang untuk makan, diundang untuk makan. Dan ternyata undangan itu bersifat pribadi, dan ini tidak diketahui oleh orang saleh ini. Dia kira undangannya umum pada waktu itu. Lalu dia datang, dan ternyata hanya dia sendiri. Dan disitulah kemudian pelacur itu mengatakan, aku tidak mengundangmu ke sini untuk acara walimah atau apapun. Aku ingin engkau berhubungan denganku. Dan kalau engkau tidak melayaniku, kata si pelacur dalam hadis ini, maka aku akan berteriak bahwa engkau telah berada di rumahku untuk memperkosa aku. Dan si pelacur ini kemudian menawarkan alternatif. Ada bayi, wallahu alam, tidak disebutkan dalam hadis itu bayi itu dari mana. Jadi ada anak kecil, ada anak kecil, dan ada segelas, ada minuman khamar, ada botol khamar. Kata si pelacur, sekarang engkau boleh pilih mana di antara tiga perbuatan ini, engkau layani aku, atau engkau bunuh bayi ini, atau engkau minum khamar ini. Orang saleh ini mengira bahwa zina dosa besar, kemudian membunuh bayi lebih besar dosanya. Maka dia memilih yang terkecil, kata Utsman, yaitu meminum khamar, karena mengira ini cuma urusan pribadi saja. Akhirnya dia minum. Dia pun minum karena khawatir pelacur ini berteriak. Kalau sempat orang-orang datang, maka itu telah mempermalukan dirinya. Nah, setelah dia minum beberapa gelas, ternyata dia mabuk. Kata Utsman, dia mabuk. Lalu dia berzina dengan si perempuan ini. Setelah berzina, dia membunuh bayi ini. Diawali dengan khamar, akhirnya semua maksiat dia lakukan. Begitulah kenyataannya. Maka semua yang ahli sabu-sabu hari ini, coba lihat, memang cuma ngisap saja, tapi apa yang terjadi? Mereka mencuri
demi mendapatkan barang baru dari sabu-sabu. Lihat, semua para pencuri itu diawali dengan sabe. Makanya coba rata-rata itu ketika ditangkap tukang konsumen sabu semua itu, karena sudah tidak ada lagi harta, mencuri, lalu mulai merampok, diiringi dengan ancaman pembunuhan, membegal. Maka para begal-begal pun menghabisi nyawa orang, itu dasarnya hanya untuk mendapatkan barang yang baru. Berzina itu bagi mereka hal yang biasa, apalagi ketika mabuk. Semua maksiat mereka lakukan, semua maksiat, akibat diawali dengan sesuatu yang memabukkan. Itu di dunia terbukanya pintu maksiat akibat khamar atau yang sejenisnya. Kemudian Allah tidak terima salatnya para peminum khamar. Selama tidak taubat, mereka tidak diterima salatnya. Satu kali minum, kata Rasulullah, man syaribal khamra, barang siapa yang minum satu kali minum, ya, satu kali minum, lam tuqbal salatuhu arba'ina laylah, tidak diterima salatnya atau ditutup pintu salatnya 40 hari 40 malam, tidak diterima salatnya sekali minum. Dia ulang kali kedua, ditambah lagi jatahnya menjadi 40 hari kemudian, iaitu 80 hari tidak diterima. Minum lagi kali ketiga, fa in ada fi salisah, kata Rasulullah, dia ulang lagi kali ketiga minum, ditutup lagi 40 hari lagi, 120 hari salatnya tidak diterima Allah. Fa in ada fi rabi'ah, lalu dilanjutkan dengan hukuman akhirat. Di dunia tidak diterima salatnya kalau terus-terusan minum khamar, itu pun kalau salat. Biasanya mereka tidak salat. Dan hukuman akhiratnya ditambah oleh Nabi dalam satu dengan hadis yang sama, kalau mereka ulang kali keempat. Jadi ukurannya kali keempat, bukan kali ke 1000, bukan kali ke 2000. Kali keempat minum khamar, kali keempat mengkonsumsi sabu-sabu, tidak ada rencana taubat, maka Rasulullah mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, ini sumpah Nabi, la yasrabanna min tinatil khabal, kalau mereka mati dalam keadaan tidak taubat, nanti mereka disiksa oleh Allah di neraka, yaitu dengan cara selain dibakar, mereka diminumkan tinatul khabal. Lalu sahabat bertanya, ma hiya tinatul khabal ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengarnya. Ya, tentu Rasulullah memakai istilah yang digunakan oleh para malaikat untuk metode siksa. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, tinatul khabal itu adalah sadidun min ahli nar, yaitu darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka. Dalam siksaan mereka dikumpulkan Allah menjadi anak sungai dan diminumkan kepada seluruh orang yang mati dalam keadaan meminum khamar. Makanya dipastikan mereka yang mati dengan miras oplosan, maka mati mereka siksa kubur, siksa akhirat, dibakar, diminumkan darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka. Nah, mereka lah yang akan mendapatkan siksa tersebut. Maka jemaah melakukan Allah, jaga anak kita dari urusan ini, jaga keluarga kita dari perkara ini. Maka jangan biarkan anak kita berhubungan di dalam lingkungan orang yang rusak. Kita ini kadang-kadang kebablasan. Anak kita asal pergi main dengan temannya, kita tidak pernah melihat siapa temannya. Yang penting dia punya teman. Kita mengatakan, daripada dia duduk di rumah, daripada hidup di rumah, baik main gede, biar dia main di luar saja. Dia main dengan teman-temannya yang mengkonsumsi sabu. Dalam hitungan beberapa minggu, anak kita pun terjerumus ke dalam dunia itu, hancurlah hidupnya. Begitulah orang-orang yang akan disiksa Allah di dalam neraka melalui khamar. Mudah-mudahan Allah bisa jaga, Allah lindungi kita dari perbuatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.